Nggak heran kan sampai banyak tuh yang curhat, bahkan panjang banget, ya. Dan itu ternyata bisa jadi di kehidupan sehari-hari mereka kurang mampu mendapatkan wadah yang tepat. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, selain kesehatan fisik, ternyata kesehatan mental tidak kalah pentingnya. Banyak informasi yang didapati, ternyata banyak gangguan kesehatan mental di era digital sekarang akibat interaksi dengan media digital. Nah, apa benar demikian? Kita akan berbincang dengan Dr. Erikson, spesialis kedokteran jiwa. Oke pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Erikson, spesialis kedokteran jiwa. Apa kabar dokter? Puji Tuhan, sehat. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Oke dokter, nah di episode kali ini kan kita membahas tentang kesehatan mental di era digital sekarang. Karena kan kita dituntut serba tahu, serba digitalisasi. Tapi itu apakah ada dampak terhadap kesehatan psikologi Ya, seseorang? pastinya ada ya. Di era digitalisasi sekarang ini kan kita tuh dimudahkan dengan berbagai macam akses informasi ya. Hanya dengan satu tombol gadget aja bisa memudahkan semuanya. Tapi memang pastinya ada dampaknya ya, Dokter Ekles dan pemirsa semuanya. Semakin deras arus informasi yang kita dapatkan, kita semakin dijejali oleh informasi-informasi yang mungkin apakah ini benar atau tidak, apakah ini mungkin bermanfaat bagi saya atau tidak. Dan juga kalau kita melihat di sosial media kan banyak sekali ya orang-orang yang posting-posting hal-hal apapun pencapaian mereka ataupun hal-hal yang mereka lakukan itu juga bisa berdampak kepada diri kita. Kita bisa melihat, wah apakah saya sudah sama kurang lebihnya dengan pencapaian dia, dan juga ada sarana bagaimana saya bisa mengaktualisasi diri saya. Kira-kira saya udah sama nggak ya dengan teman saya? Kira-kira saya udah sama belum ya dengan orang-orang di sekitar saya? Seperti itu. Jadi udah pasti ada dampaknya tuh. Perkembangan teknologi yang harusnya memudahkan kita mendapat informasi, di lain sisi pun bisa menimbulkan berbagai dampak psikologis kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi berpengaruh terhadap kesehatan mental ya. Betul. Tapi terkait dengan sosial media, Sosial media. ada istilahnya harus update kehidupan di Nah. sosial media, apalagi dengan banyaknya like, banyaknya komen, rasa happy dan sebagainya. Tapi kalau ada komen-komen yang kurang senang, dianggap mendownkan pikiran, Mendiskreditkan gitu ya. mendiskreditkan dan Betul. sebagainya. Nah, itu apakah salah satu tanda-tanda gangguan mental atau gimana? Nah, benar. Jadi gangguan mental itu harus ada kumpulan dari berbagai macam gejala. Kita harus pantau dulu, kita observasi ini udah berapa lama kejadian ini, apakah berulang, dan juga apa dampaknya dalam kehidupan kita. Apakah jadi aktivitas kita terganggu? Kalau misalnya kita disudutkan, ada yang nggak suka sama kita, tapi aktivitas kita masih baik-baik aja. Berarti bukan gangguan mental? Bukan gangguan mental, ya paling tekanan sedikit lah. Tekanan mental itu belum berarti gangguan mental. Oke, Seperti oke. itu. Jadi mungkin ketagihan ataupun kita bersosial media bukan merupakan salah satu bentuk, tapi mungkin dampak dan akibatnya bisa menyebabkan gangguan Bisa. mental. Kalau terjadi terus-menerus tuh sumber stresnya tadi, misalnya dia disudutkan oleh komentar yang tidak baik, terus juga di kehidupan nyata banyak juga nih hal-hal yang terjadi, tekanan-tekanan pekerjaan, hal-hal lainnya. Kalau semuanya itu berakumulasi, itu bisa tuh pada akhirnya menjadi gangguan mental kalau tidak ditangani dengan lebih segera. Seperti Oke. itu. Kalau ketagihan sosial media, maksudnya lebih lama kita menghabiskan waktu di sosial media sepanjang hari daripada bergaul dengan orang lain, itu gangguan mental nggak? Ini Iya. pertanyaan masyarakat nih. Ya, jadi ini sekarang kita seringkali melihat namanya gangguan adiksi perilaku ya. Meskipun kalau secara penegakan diagnosis sih gangguan adiksi sosial media itu belum ada, tapi memang nyata itu seringkali dialami oleh masyarakat. Ya, contohnya, kapan sih orang udah mulai ketagihan sosial media? Semakin lama waktu yang dia lakukan lebih banyak daripada aktivitas dia sehari-hari, dan itu membuat dia menjadi terganggu, relasi dengan orang lain juga jadi terganggu, dan juga sehari-hari dia juga produktivitas juga jadi berkurang, dan di mana-mana yang dia pikirkan gimana caranya supaya saya melihat sosial media, gimana supaya saya semakin sering update status seperti itu. Nah, kalau itu sudah menjadi keseharian dan mengganggu kegiatan Aktivitas dia, sehari-hari. nah itu sudah mulai bisa dikatakan jangan-jangan nih kena adiksi perilaku, dalam hal ini sosial media. Nah, itu perlu sesegera mungkin
memeriksakan diri tuh ke profesional kesehatan mental, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater sebelum semakin terlambat. Oke, nah ini yang harus diperhatikan pemirsa nih, siapa yang sering bersosial media kebanyakan ya. Kebanyakan ya. Nah, ini berkaitan dengan hormon pada saat kita bersosial media ataupun di era digital, apa sih hormon yang berpengaruh, Dok? Ya, jadi tubuh kita ini, otak kita ini kan banyak sekali hormon-hormon yang bisa membantu kegiatan kita, tapi juga nggak semuanya hormon baik. Oke. Ada juga hormon yang mungkin tanda kutip sifatnya tidak baik atau jahat ya. Kalau kita, misalnya contohnya kita mendapatkan informasi di sosial media yang membuat kita senang, wah senang ya, hiburan-hiburan, ya kita melihat ya tontonan yang lucu-lucu, ya yang menyenangkan, itu ada hormon yang namanya dopamin. Hormon dopamin itu dikeluarkan dari otak kita, namanya brain reward center, itu sifatnya mendapat reward. Kalau kita dapat reward, penghargaan gimana yang kita rasakan? Seneng ya? Seneng. Iya, sama Happy. itu halnya ketika kalau kita melihat informasi yang menyenangkan, di like, misalnya postingan kita di like Yang banyak, like yang banyak, komen oke. banyak, itu akan mengeluarkan hormon senang, namanya dopamin. Hormon dopamin. Nah, dopamin itulah yang membuat seseorang itu merasa senang. Tapi bukan hanya hormon senang juga. Nah, Ada apa itu, juga Dok? hormon yang sifatnya itu bisanya negatif. Ya, sifatnya negatif, contohnya adalah hormon kortisol. Kortisol itu biasanya hormon yang keluar dari otak kita ketika seseorang itu merasa stres, tidak nyaman, cemas, tertekan, seperti itu. Hormon itu bisa keluar. Nah, hormon kortisol itu ketika keluar semakin banyak di dalam tubuh seseorang, itu bisa bikin orang contohnya jadi berdebar-debar, ya, jadi sakit kepala, jadi mudah mual-mual, sulit tidur ya. Nah, diharapkan hormon kortisol atau hormon yang negatif ini tidak keluar terlalu banyak. Dengan cara kita harus bisa menghandle segala macam stres dengan baik. Ada juga yang namanya hormon oksitosin. Nah, oksitosin ya. Jadi ketika seseorang itu menjalin relasi komunikasi di media sosial, biasanya kan bisa terjalin yang namanya saling percaya, trust ya, bisa juga saling rasa terkoneksi, terhubung. Nah, itu juga bisa membangkitkan atau mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin tadi. Ya. Nah, jadi hormon-hormon yang baik itu sebaiknya sih yang semakin sering dikeluarkan. Jadi kita perlu bijak tuh, perbanyaklah mungkin informasi yang berguna. Contohnya misalnya kita buka sosial media atau internet itu yang meningkatkan kemampuan kita, dibandingkan tadi yang berita-berita kita fokus berita-berita yang terlalu banyak kriminal atau berita-berita yang sifatnya itu tidak baik gitu, seperti itu. Oke, pemirsa, masih banyak informasi terkait kesehatan mental. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Eklas. Kulit mati bisa bikin wajah kamu kusam tanpa disadari. Dengan Diamond Dermabrasion Plus, kulit mati terangkat, tekstur membaik. Wajah halus, segar dalam 1 kali perawatan. Hanya di Eklas Klinik, waktunya glowing natural. Flek bikin gak pede? Masalah flek bisa diatasi dengan cara yang lebih modern loh. Teknologi IPL Face Laser di Eklas Klinik bantu meratakan warna kulit tanpa downtime. Efektif untuk kulit yang memiliki flek ringan sampai sedang dan bekas jerawat. Hanya di Eklas Klinik, kulit cerah bukan mimpi. Menurut aku ada ya, apalagi zaman sekarang itu kalau ngelihat anak-anak sekarang tuh mainnya handphone, iPad, terus kalau nggak mau makan dikasih handphone, jadi mereka tuh nggak terbiasa bersosialisasi dengan orang lain, jadi mempengaruhi adiksi mereka terhadap gadget gitu. Jadi sekali gadgetnya lepas langsung tantrum, itu kan kayaknya udah mempengaruhi kesehatan mental anak-anak di saat ini gitu. Bahkan dewasa pun juga kayaknya orang lebih nyaman ngomong lewat handphone, padahal kalau lewat digital itu kayaknya jawabannya itu kan belum tentu benar gitu. Jadi kayak lebih mempercayai apa yang mereka baca doang tanpa konfirmasi lebih lanjut. Pernah sih, jadi kayak gelisah gitu ya, kayak pengennya tuh
ngelihat TikTok gitu kan, kadang kalau sebelum tidur gitu. Terus kalau misalnya dalam pekerjaan juga, kalau misalnya belum bikin konten itu kan jadi gelisah gitu mikirin ide apalagi yang mau dibikin gitu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi itu tidak terlalu gelisah sih, karena kenapa? Karena kan selain saya ngonten itu saya ada kesibukan lainnya. Jadi di saat ada kesibukan lain itu saya nggak terlalu fokus dengan hal-hal kayak gitu. Jadi saya sibuk dengan kesibukan satu dulu gitu, baru nanti setelah saya di rumah barulah itu saya tuh ngerjain itu di rumah gitu. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Masih bersama dengan Dr. Erikson. Kita masih membahas mengenai kesehatan mental di era digital sekarang. Nah, ada tuh istilah sekarang dok, FOMO. Takut dibilang ketinggalan zaman, tapi ada dampaknya bagi kesehatan mental kan? Wah, ini pertanyaan menarik banget nih Dr. Ekles ya. FOMO itu kan dari kata fear of missing out ya. Jadi takut kalau kita merasa ada yang ketinggalan dibandingkan orang-orang di sekeliling kita ya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin belum mampu untuk bisa mengontrol keinginannya atau merasa FOMO tadi, itu bisa menimbulkan yang namanya kecemasan juga di dalam diri mereka ya. Contohnya, mereka bisa merasa, saya ngerasa insecure nih, saya nggak aman dengan diri saya, dengan mental saya, kalau saya belum sama, tanda kutip, dengan teman-teman saya. Gitu ya. Nah, ketika mereka merasa tidak sama dengan teman-temannya, orang sekelilingnya, itu bisa menimbulkan yang namanya perasaan rendah diri atau low self-esteem nama istilahnya. Nah, perasaan rendah diri ini ketika tidak bisa ditangani dengan baik, nah itu bisa menimbulkan lama-lama gangguan mental juga secara tidak langsung. Jadi kita perlu tangani itu dengan segera. Contohnya seperti ini. Kita perlu tahu bahwa nggak apa-apa kok kalau kita nggak harus ikut tren yang paling update. Jadi carilah eksplorasi diri kamu, kemampuan kamu. Bukan nggak mungkin kan kamu nggak ikutin tren yang lain, tapi kamu sendiri yang ciptain tren gitu loh. Jadi mindsetnya harus kita itu kita harus tahu apa yang kita suka, kita percaya pada kemampuan diri kita. Jadi sendiri. dirubah mindsetnya harus dirubah ya, dan selalu bersyukur kali ya dok. Iya, betul sekali. Nah, ini kan dengan adanya sosial media kita sering sharing status, update foto. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang dianggap oversharing nih. Itu salah satu tanda gangguan kejiwaan narsistik atau bukan dok? Ya, tadi kalau oversharing itu kan maksudnya apapun dia akan posting ya, saya lagi makan, saya lagi bahkan kemanapun dia akan coba untuk sharing. Bisa jadi itu adalah tanda juga tadi yang namanya insecure tadi. Bahwa dia itu merasa apapun yang saya lakukan saya harus share, saya harus juga update ke teman-teman saya. Bisa juga oversharing bisa menandakan juga bahwa dia itu ingin menjadi pusat perhatian. Contohnya kalau saya lagi makan ini, aduh saya lihat dong, saya pengen lihat teman-teman saya banyak yang komen apa enggak. Wah kalau nggak ada yang komen atau komennya dikit langsung down gitu. Jadi bisa jadi itu salah satu tanda juga bahwa orang itu narsisistik, meskipun tidak selalu ya. Tapi bisa jadi itu tanda bahwa orang itu ingin jadi pusat perhatian, dan itu tidak boleh sering-sering tuh. Kalau semakin sering oversharing bisa jadi tingkat kecemasannya mungkin tinggi. Nah itu mungkin harus dicari tahu kenapa sih dia oversharing. Apa selama ini mungkin kehidupan pribadi dia kurang mendapat validasi, kurang dapat pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, mungkin itu harus dicari tahu. Biasanya sih bisa jadi ada trauma-trauma di masa lalu yang mungkin belum terselesaikan, makanya dia mencari pelarian dengan cara oversharing. Apapun itu yang bahkan yang mungkin nggak penting-penting juga di sharing gitu. Ya. Jadi sebenarnya ada yang namanya istilah healthy narcissistic. Contohnya ketika kita ingin punya pencapaian ya, bahwa saya yakin, percaya diri, saya mampu untuk mencapai misalnya penghargaan atau memulai bisnis yang baru, saya yakin itu sebenarnya bagian dari narsisistik. Gitu. Jadi motivasi supaya kita bisa mencapai atau punya achievement seperti itu. Nah, tapi terkadang narsisistik itu nggak boleh sampai yang namanya unhealthy atau nggak sehat. Kalau orang udah sampai unhealthy atau tidak sehat, narsisistik ya ciri-cirinya. Seorang dengan narsisistik yang mengalami gangguan bisa mengeksploitasi orang lain, ya, mengeksploitasi diri orang lain demi kepentingan dia. Nah itu jangan sampai. Ini ada timbul pertanyaan, bisakah seseorang mengalami depresi karena ikut tuntutan sosial media nih? Ini juga pertanyaan menarik banget ya. Jadi sebenarnya seseorang itu kan bisa mengalami gangguan mental itu faktornya ada banyak ya. Faktornya ada banyak. Dari dalam diri dia, kepribadian dia, dan juga lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat memegang peranan sekali seseorang mengalami depresi. Lingkungan itu bisa aja di sekolah, di keluarga, tapi jangan salah. Dunia maya pun, dunia sosial media itu bisa menjadi lingkungan juga. Karena interaksi kan terjadi di dalam dunia sosial media. Ketika dia tidak mampu, dia merasa tidak mampu mengikuti standar,
lama-lama rasa percaya diri dia kan pasti akan turun. Self esteem atau rasa percaya diri itu semakin turun, itu akan membuat dia merasa tidak berharga. Tidak berharga itu dia merasa bahwa oh saya tidak dicintai, saya bukan orang yang layak untuk menjalani hidup ini. Semakin lama ketika hal tersebut dibiarkan, bisa tuh menjadi salah satu tanda depresi. Oleh sebab itu sebelum terjadinya depresi sebagai sebuah gangguan harus segera ditangani dengan segera. Misalnya dia mencari pertolongan, nggak harus dari para profesional ya, tapi contohnya oh ya saya merasa tidak nyaman, saya mau cerita dulu nih sama teman saya, pasangan saya, apapun yang saya rasakan. Nggak harus langsung ke profesional. Ketika kita tahu cara penanganan awal, selain kita bicara ke orang-orang terdekat pun, kita perlu waktu ternyata untuk detoksifikasi dari dunia digital. Ambil waktu, misalnya memakai media sosial itu atau hal-hal yang terkait dengan gadget kita hanya ketika pagi mau mulai aktivitas, pada saat istirahat siang, atau pada saat malam hari. Tapi di luar itu kita cari cara-cara yang lebih baik. Contohnya kita harus lebih banyak berkegiatan di dunia nyata. Ingat, kita hidupnya kan di dunia nyata. Jadi jangan sampai kehidupan di dunia maya atau digital kita lebih banyak dibandingkan kehidupan di dunia nyata. Di dunia nyata seperti itu. Oke, dokter, kita break sebentar ya. Pemirsa, masih banyak pembahasan mengenai kesehatan mental lainnya setelah yang satu ini. Peeling nggak harus perih atau bikin merah loh. Korean Soft Peel dari Eclipse Clinic ringan, aman, dan bikin kulit cerah seimbang. Cocok untuk kulit sensitif dan baru pertama kali peeling. Hanya di Eclipse Clinic, sentuhan lembut, kulit menjadi glowing. Baik pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, Dok, ini masih membahas apalagi update-update soal sosial media nih. Ada orang tertentu tidak bisa melihat kesenangan orang lain. Kadang-kadang kan di sosial media ada teman update status lagi jalan-jalan luar negeri, membeli sesuatu, sedangkan kita tidak bisa. Nah, itu apakah tanda gangguan kesehatan mental karena rasa iri, rasa jealous karena kita tidak bisa, atau gimana, Dok? Ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Nah itu kebanyakan sekarang netizen sering tuh bersikap seperti itu. Mungkin pertanyaannya adalah pada beberapa orang yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah, bisa jadi ada hal-hal yang mereka belum puas dalam hidup. Contohnya mereka merasa bahwa mereka itu aktualisasi diri mereka kurang, atau mereka sebenarnya punya hal-hal yang ingin dicapai tapi mereka belum mampu untuk mencapai, sedangkan mereka melihat orang lain mampu mencapai hal tersebut. Ketimbang kita iri atas pencapaian orang lain, kan lebih baik kita jadikan setiap postingan yang baik itu sebagai motivasi. Jangan justru malah menimbulkan keirian. Iri itu sih sebenarnya nggak ada masalah buat orang yang posting tadi, justru masalahnya ke diri kita. Kita merasa tidak puas, merasa rendah diri, menimbulkan kecemasan, justru yang rugi diri kita sendiri. Kembali lagi kepada satu kata, bersyukur dengan apa yang dipercayakan. Setuju banget. Nah, ini kan sama sosial media, ini masih menarik banget soal sosial media. Ada kan yang curhat di sosial media, yang sebetulnya ranah pribadi gitu, sampai curhat, ataupun sering menebarkan kebencian, suka jelek-jelekin orang di sosial media, atau bahkan jadi ini akun haters gitu. Itu gimana, dokter? Ini masih sifat manusia apa udah mengalami tanda-tanda kejiwaan nih, gangguan kejiwaan? Jadi pada dasarnya setiap orang itu kan butuh wadah tuh sebagai sarana mengekspresikan, menyalurkan emosi, pikirannya, butuh wadah. Dan ternyata media sosial itu adalah salah satu wadah mengekspresikan diri. Nggak heran kan sampai banyak tuh yang curhat, bahkan panjang banget ya. Dan itu ternyata bisa jadi di kehidupan sehari-hari mereka kurang mampu mendapatkan wadah yang tepat. Mungkin selama ini ada orang yang, saya mau cerita ke teman saya, misalnya saya mau cerita ke Dr. Ekles, ternyata tanggapannya kurang baik nih, saya merasa dihakimi, contohnya seperti itu. Ya udah, curhat lagi ke tempat lain, kurang puas lagi, merasa tidak divalidasi, tidak dimengerti. Ya udah, ternyata wadah mana yang menurut dia nyaman, ya udah deh di media sosial aja, curhat panjang-panjang. Nah ternyata setelah curhat panjang-panjang pun bisa ada yang bereaksi secara negatif juga. Ternyata nggak ada tempat yang benar-benar 100% aman untuk curhat ya.
Tapi kita nggak perlu heran nih, misalnya ada teman yang curhat, jangan dihakimi, biarkan aja. Mungkin saat itu media sosial adalah satu-satunya tempat dia untuk curhat. Jadi mendingan ya udah kita bypass atau kita biarkan aja menjadi wadah sementara. Tapi jangan keterusan juga curhat di media sosial. Salurkanlah curhatan itu ke tempat yang tepat. Itu gangguan kejiwaan nggak? Sebenarnya bukan gangguan kejiwaan sih, itu kebiasaan aja yang menjadi wadah pelampiasan seseorang. Ya, kecuali dilakukan terus-menerus, depresi, iya. mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, itu masuk tanda gangguan kejiwaan. Iya, bisa menjadi cikal bakalnya seperti itu. Setuju. Oke, dokter, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana menyingkapi supaya sehat secara psikis, apalagi di era digital sekarang. Silakan, dok. Ya, jadi teknologi digital itu suka atau tidak suka akan merambah ke setiap orang, ke setiap aktivitas kita. Dalam hal berkomunikasi, mendapatkan informasi, mengaktualisasi diri. Jadi kita perlu sikapi segala hal yang terkait dengan teknologi digital itu dengan bijak seperti itu ya. Kalau ada manfaat baik dari teknologi digital, tentu ada dampak negatifnya juga. Kita perlu bijak-bijak. Contohnya, saya harus tahu kapan saya harus memakai media digital itu dengan baik, ya. Jadikan itu sebagai sarana untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Tapi kalau kita lihat, contohnya ada akun-akun yang membuat diri saya tidak nyaman, alangkah baiknya kita harus berani untuk meng-unfollow atau kita tidak mengikuti akun-akun yang membuat kesehatan mental kita. Lebih bagus menghindari. Iya, lebih baik menghindar. Jadi kita perlu tingkatkan dulu yang namanya awareness. Oh, saya harus tahu apakah ini bermanfaat atau tidak. Ketika saya tahu hal ini di dalam dunia digital itu tidak baik, saya harus berani untuk bisa menghindari. Dan saya juga harus lebih memprioritaskan aktivitas di kehidupan nyata. Jangan terlalu banyak di dunia digital. Itu yang paling penting. Oke, jadi yang paling penting perbandingan dunia nyata harus lebih banyak daripada dunia maya. Betul. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Dokter Ekles. Informasinya sangat bermanfaat. Sehat selalu ya. Dan pemirsa, pentingnya untuk menjaga kesehatan mental di era digital sekarang. Tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setiap Jumat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One. Kami sangat mengerti bahwa di antara Anda mempunyai problem ini, seperti kulit tidak kenyal, kulit tidak lembab, kulit tidak halus, bahkan sangat kusam. Jangan khawatir, Ekles Klinik sangat mengerti itu. Ini dia trendsetter perawatan kulit, yaitu Ekles Chewy Skin. 4 keuntungan dalam 1 kali treatment. Membuat wajah kamu kenyal, lembab, halus, dan instant glowing dalam sekali treatment.